Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahmadini dengan NPM 2532020 dari tim A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah jaringan nirkabel menggunakan Kisco Packet Tracer. Saya akan mendemonstrasikan dua proyek. Yang pertama itu Soho dan yang kedua itu Enterprise. Di sini pertama kita akan mengerjakan yang Soho terlebih dahulu. Kita masuk ke Kisco-nya, kemudian kita tarik perangkat-perangkatnya pakai router 2911, kemudian pakai switch yang 2960, terus kemudian setupnya kita pakai yang home router G4, 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kita taruh 4 laptop. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kita hubungin kabelnya pakai yang copper strike dari sini ke switch-nya. Kemudian ambil lagi dari switch ke home router yang 0. Terus kita ke home router internet. Tarik lagi internet. Oke, udah kesambung semua. Selanjutnya kita akan konfigurasi wireless router yang pertama. Terus mana nih? Ini wireless. Ini network SSID-nya kita buat jadi Soho network NPM sendiri. Terus yang 5GHz satunya ini juga Soho network 2532020. Oke. Terus standar channelnya ini kita pilih ini yang 165 ya, 169 aja deh yang ini. Kemudian yang 5GHz satunya kita pilih 36. Oke, terus kita ke wireless security. Di 2,4 GHz ini kita pilih WPA2 personal. Terus ini biarin aja AS. Passpressnya kita buat ini aja. Soho app 2532020. Terus sama yang di 5GHz min 1-nya juga WPA2 personal, biarin AS. Ini sama kita juga buat, copy aja deh. Nah, yang 5GHz min 2 juga WPA2 personal. Nah, oke. Nah, ini udah AS WPA2 personal. Wait. WPA2 personal. Nah, WPA2 personal ya, AS Soho. Oke. Kita save.
Kita config ke 3 router ini. Setelah sudah kita config 4 home routernya, kita akan config router ini. Oke. Di fase Ethernet 0-nya ini kita on kan. Oke. Terus IP address-nya buat 192.168.10.1. Oke, subnet mask-nya udah auto. Oke, routernya juga udah hijau. Selanjutnya itu kita lakukan uji koneksi di perangkat kliennya. Ini laptop 0 ya, sebagai klien pertama, buat mastiin laptop itu bisa mendeteksi SSID yang udah kita buat tadi di home routernya. Habis itu kita bakal coba ngehubungin laptop ke jaringan Wi-Fi-nya pakai SSID dan password yang udah kita buat tadi. Ini kita ke desktop. Kemudian wireless. Wait. Oke. Saat ini tuh adapter wirelessnya itu masih nonaktif, jadi kita akan aktifin wireless adapternya dulu supaya laptopnya bisa deteksi Wi-Fi yang udah dikonfig. Ke config. Wireless 0. Oke, ternyata ini tadi itu udah ini ya. Kita lanjut aja. Tapi ini tuh laptopnya itu berhasil ngedeteksi SSID yang udah kita config sebelumnya. Ini ya, udah ada network Soho. Terus kita menghubungin laptop ke jaringannya gunain password yang udah kita buat. Kita ini ya, connect. Nah, ini kita masukin passwordnya tadi. Soho at 2532.020. Kita connect. Oke, ini udah aktif. Oke, di sini pengujian itu berhasil. Laptop 0 itu udah dapat IP-nya ya. Ini secara otomatis dari DHCP melalui DHCP sama IP address-nya. Terus subnet mask-nya juga udah ada. Default gateway-nya juga ada. Jadi ini tuh nunjukin kalau koneksi ke jaringan wireless-nya itu udah berhasil. Nih, dia juga udah ke-connect ya. Kita lanjut lagi ke laptop 1, 2, dan 3. Ini di laptop 1 ya. Connect. Soho at 2532.0. Sorry. Soho at 2532.020. Connect. Oke. Oke, udah dapat ya. Udah connect juga. Ini laptop 2. Oke, sekarang lanjut ke laptop 2-nya nih. Oke, kita cari yang paling besar jaringannya. Oke, ada ini. Connect. Sama passwordnya. Connect. Oke. Oke, kita close. IP. Nah, udah dapet ya. Nah, sudah connect. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi wireless router 3 ini ya. Di access point buat sebagai ruang direktur. Jadi sesuai sama studi kasusnya itu, access point ruang direktur itu kan harus memakai SSID yang berbeda dari access point yang lainnya. Jadi kita ubah nama SSID itu jadi direktur 2532.020 ya, sedangkan yang lainnya tetap sama Soho Network 2532.020. Kita ubah dulu.
Oke, wait. Kita ke wireless. Ini diubah ya. Jadi direktur. Oke, ini juga jadi direktur. Kita copy aja. Oke, ini jadi direktur. Oke, kita ubah, save. Kemudian ke wireless security-nya. Oke. Di sini password sama metode keamanan itu tetap gunain WPA2 ya, WPA2 personal sama enkripsi AES supaya keamanannya itu tetap terjaga. Sini kita passwordnya juga sama, nggak usah diubah-ubah. Oke, kalau udah kita akan mengkonfigurasi my filtering ya di access point ruang direktur. Tujuannya itu supaya cuman perangkat yang udah didaftarin yang bisa mengakses jaringan si direktur. Kita ke wireless, terus wireless mic filter. Nah ini ya, oke, ini kita enable. Setelah itu kita pilih permit PCS listed below to access wireless network. Nah selanjutnya itu kita harus ngambil MAC address dari laptop 3. Kita close dulu, kita ke laptop 3. Wireless 0 ini. Nah, MAC address-nya tuh ini. Kita copy aja. C. Nah, kita isi yang MAC address-nya tadi di MAC 01 ini. Nah, udah ada ya MAC address-nya. Setelah itu kita save. Udah. Oke, ini udah masuk ya MAC-nya. Sekarang kita coba uji. Kita ke laptop. PC wireless. Kemudian kita coba connect. Direktur ya. Kita connect. Passwordnya sama. soho@2532020. Kita connect. Oke. Kita lihat sudah dapat ya IP-nya. Oke, berhasil connect. Jadi cuma bisa connect-nya ke wireless router 3 aja dan laptop 3 yang udah didaftarin. Oke, coba kita pastiin ke laptop yang nggak kita daftarin ke ruang direktur. Kita coba laptop 0. PC wireless. Connect. Nah, ini kita coba ya. Connect. Ini kita belum daftarin tadi yang laptop 0. 2532020. Kita connect. Sebentar kok bisa ya. Oke, wait ya guys. Ini dia laptop 0 masih bisa masuk ke ruang direktur. Kita baru setting di 2,4. Kita coba setting di 5 ya. Enable, permit. Aduh, kita copy dulu. Wait. Kemudian kelima. Copy. Terus save. Kemudian 5G2 enable, kita permit. Oke. Save. Oke. Coba kita tes lagi laptop 0 bisa nggak ini masuk. Connect, cari direktur.
Mana nih, lag banget. Oke guys, sorry. Coba kita ke laptop 0 ya. Harusnya udah nggak muncul lagi daftar direktur. Nah, oke. Kita lihat ya. Ini udah nggak ada lagi, direktur nggak ada. Kita masukin aja deh sekalian. Mana yang besar? Ini udah nggak muncul lagi untuk ke direktur. Oke. Dia connect-nya ke yang lain. Sekarang ke yang udah kita daftarin MAC address-nya, ke ruang direktur. Connect, kita lihat. Nah, ini ada ya direktur. Oke, berarti bisa. Oke, kita coba uji roaming ya. Kita lihat laptopnya satu persatu. Udah dapet IP-nya atau belum? Oke, ini udah dapet ya. Laptop 0. Kemudian laptop 1. Oke, laptop 1 udah dapat juga. Laptop 2. Sorry, kok router sih? Oke, ini laptop 2. Oke, sudah dapat juga. Kemudian laptop 3. Lag banget. Oke, udah dapat juga. IP-nya udah dapat semua ya. Oke, kalau uji mic filtering udah ya, tadi kita udah coba di laptop 0. Dia nggak keluar daftar SSID direktur. Oke, kita coba menguji channel planning ya. Kita buka home routernya. Nah, di sini itu saya udah ngatur channelnya itu secara manual. Di pita 2,4, 5, dan di 5, supaya access point yang berdekatan itu nggak saling gunain channel yang sama. Tujuannya itu biar ngurangin intervensi antar access point. Jadi, oke, ini sudah berbeda ya. Kemudian di wireless router satunya juga. Oke, di wireless router satunya juga. Nih, berbeda ya channelnya sama di yang tadi, yang di 0. SSID-nya aja yang sama. Kemudian di yang kedua, wireless router 2. Oke. Berbeda lagi nih, pakai channel 11, 157, 984. Oke. Oke, ini wireless 3-nya. Wireless router. Lihat ya, sangat-sangat nge-lag. Nah, di sini di sini pakai yang 2,4 di wireless 3 ini pakai channel 1 itu karena ini kan wirelessnya berjauhan dari router 0. Jadi penggunaan channel yang sama itu sebenarnya masih boleh ya, asal dia tidak terlalu berdekatan. Karena kalau dia masih jauh, kita pakai satu channel nggak apa-apa, karena itu juga bisa supaya ngurang. Access point yang saling berdekatan itu nggak bisa, karena bakal dia pakai channel yang sama, jadi itu bisa ngurangin intervensi. Sorry, maksudnya itu kalau jauh wireless 0 sama 4 sama 3 itu kan jauh, itu nggak apa-apa pakai channel yang sama. Sedangkan kalau wirelessnya itu saling berdekatan, yang saling berdekatan itu dia tidak gunain channel yang sama supaya
bisa ngurangin intervensinya. Oke, demikian presentasi dan demonstrasi konfigurasi jaringan Soho yang sudah saya buat. Konfigurasinya juga udah berhasil ya dijalankan sesuai sama skenario-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih.